RMP relawan merah putih. Kenapa tidak relawan merah muda? Sekilas tentang arti. Kalau relawan itu berarti rela melawan. Tidak, Kaki sudah lembu jadi bugis, saudara kalau kalebu. Halo, Halo, Koroni. Kau bilang apa saya tadi? Ibu-ibu. Pakai itu. Kau bilang apa saya tadi? Halo Sobat RMP TV, saya temannya Adam Sudarto. Saya temannya Ekeng. Oke, kita ketemu di konten Ngana Tanya, Kita Jawab. Secara konten ini dari 17 Agustus 1945 sudah dipersiapkan dan launchingnya baru hari ini. Ngana Tanya Kita Jawab adalah program yang harus dimiliki RMP. Kenapa? Karena kita juga baru. RMP ini juga baru. Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang tidak bisa dijawab. Kenapa tidak bisa dijawab? Karena juga memang masih baru. Jadi di Ngana Tanya Kita Jawab, kita akan memberikan ruang bagi Sobat RMP TV. Dan kita akan kasih hadiah. Kasih hadiah. Bisa editor ada uang-uang yang ada di atas kepala kita. Beberapa hari yang lalu kita sudah buka ruang, kita buka postingan di akun Instagram RMP Indonesia. Iya, betul. Nah, dengan memberikan informasi siapa yang mau bertanya seputar RMP atau pertanyaan-pertanyaan gokil lainnya bisa langsung ke DM Instagram kita. Kita akan jawab menurut pengetahuan kita ya. S3. Apa S3? SD, SMP, SMA. Saya kira tadi profesor. Jadi setiap pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan 100.000 rupiah. Kita harus patenkan bahwa keputusan dari tim Ngana Tanya Kita Jawab tidak bisa diganggu gugat untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan diangkat di setiap session ya. Part Ngana Tanya Kita Jawab. Produser, minta pertanyaan dong. Iya. Itu pertanyaannya, langsung itu baca saja pertanyaannya. itu. Ada pertanyaan pertama dari akun Instagram Christine Margareta. Wah, selamat ya. Selamat buat Christine Margareta. Dan pertanyaannya ini memang sangat sesuai dengan edisi perdana kita. Apa itu RMP? Apa itu RMP atau RMP itu apa? Saya yakin banyak orang yang bertanya seperti itu. Karena yang saya bilang tadi kita baru. Bukan berarti kita baru di dunia dalam berita. bukan berarti kita baru berada di Sulawesi Tengah. Tapi perjalanan kita sudah sangat panjang. Tapi mulai berkarir dalam artian ada aktivitas. Ada aktivitas yang ke masyarakat luas. Itu kita mulai dari 2020 awal ya. Iya, betul. Nah, setelah awalnya kita adalah tim pemenangan. Nah, kalau ditanya tentang RMP relawan merah putih, kenapa tidak relawan merah muda atau relawan merah maron? Adam yang paling tahu soal RMP ini. Ya, silakan. Saya juga tidak mau sok tahu. Saya hanya mencoba menjawab sesuai dengan versi saya pribadi karena dari tahun 2018 saya di RMP sampai sekarang nama RMP tetap RMP, tidak pernah diganti. Tidak pernah diganti ya. Dari dulu pembina kita, Pak Roni Tanu Saputra. Halo. Koroni. Nah, dari dulu beliau sampaikan bahwa RMP itu singkatan dari Relawan Merah Putih. Sekilas tentang arti. Kalau relawan itu berarti
rela melawan. Oh. Rela berkawan. Oh, rela berkawan. Iya. Artinya Rela kameramen. dia rela menjomblo dia. Nah, kalau relawan itu kalau menurut Ekel Polos, relawan itu yaitu orang yang siap untuk memberikan dedikasi untuk tujuan tertentu, mungkin itu pemenangan atau ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan itu tanpa mengharapkan pamrih. Betul. Jadi keikhlasan. Nah, RMP ini lahir dengan kekuatan-kekuatan merah putih. Itu dia. Ada merah Ya. berarti berani, putih suci, itu ya. Iya. Itu Marsnya kayaknya. Iya. Ada. Jadi semangat nasionalis yang diinginkan pembina kita dan para pendiri relawan merah putih, makanya nama ini dipakai sebagai ikonik dan sebagai spirit buat kita yang ada di dalamnya. Setiap kita ber-RMP, kita selalu ingat semangat merah putih itu selalu harus ada di dalam hati kita. Saya pikir ini cukup untuk pertanyaan yang pertama, karena kita akan habiskan 5 pertanyaan hari ini. Artinya ada 500.000 rupiah yang akan kita keluarkan di edisi pertama. Berarti tadi ini sudah dapat 100. Sudah dapat 100. Tapi lebih jelasnya bisa buka di rmpindonesia.com. Baru klik profil. Iya. Di situ lebih lengkap lagi. Apa itu RMP? Produser, kami minta pertanyaan. Oh iya, itu sudah ada sebenarnya tuh. Biar produser kita kelihatan kerja Biar saja. lama juga durasi. Oke, kita akan bahas setiap pertanyaan-pertanyaan kalian menurut dengan kapasitas kita. Itu saja. Dan no debat. Oke, kalau debat kita potong 50.000 rupiah. Adam, kita ke pertanyaan yang kedua ini. ya pertanyaan Dari akun sudah FI. terlalu dekat. FI, saya fi.hsn. Fixin. Ini pertanyaan yang menarik ini, Adam Sudarto. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh RMP? Adam RMP. Pencitraan. Oke, lanjut lagi. Jadi sebenarnya ini juga sudah bisa dijawab di website kita. Jadi ketika masuk di website tinggal lihat program, di menu program sudah bisa lihat. Yang pertama itu kita sudah ada kegiatan yang sudah jalan. Salah satunya adalah beasiswa RMP Indonesia. Sekarang itu sudah tahapan wawancara. Jadi awalnya pendaftaran online, seleksi berkas, sekarang sudah wawancara. 11 Juni kalau ini ditayang sebelum 11 Juni sebelum 11 Juni atau sesudah 11 Juni. 11 Juni nanti ini 2021 akan pengumuman siapa yang mendapatkan beasiswa di RMP Indonesia. Luar biasa. Ya, apalagi? Yang kedua ada namanya PMU, kita sering sebut PMU. Nah, apa PMU ini? Iya. PMU ini adalah pemberdayaan modal usaha. Iya. Jadi kita usaha untuk buat program ini kita pakai PMU. Pengajuan. Bahasanya kalau di RMP itu pengajuan. Ya. Jadi semua di RMP itu kita harus rasionalisasi dulu, ajukan dulu, ini yang saya ingin lakukan baru dieksekusi. Jadi tidak ada eksekusi yang kayak ini yang saya mau lakukan dan sebagainya langsung dikasih, tidak. Harus ada analisisnya. Ya, ini yang harus kita clearkan untuk PMU ini. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sampai saat ini saya sudah kasih masuk berkas, kemudian sudah menunggu beberapa lama tapi belum disurvei dan belum mendapatkan pencairan. Nah, ini bisa jadi wadah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di luar. Ya, betul. Jadi program PMU ini adalah salah satu programnya selain beasiswa tadi. Pemberdayaan modal usaha. Bukan pinjaman modal ya. Oke, ini. Ini pemberdayaan modal usaha. Lanjut, program selanjutnya adalah pemberdayaan pelatihan SDM. Nah, ini dia. Tadi ada pemberdayaan modal usaha. Kenapa ada pemberdayaan pelatihan SDM? Itu karena
orang-orang yang ada di pemberdayaan modal usaha kan ada usaha otomatis. Ada usahanya dulu ya, iya. Harus ada usahanya. Jangan nihil ya. Iya. Nah, jadi kalau di pemberdayaan pelatihan SDM itu tidak perlu ada usaha. Karena kenapa? Ini yang dilatih dulu SDM-nya. Kita mau usaha apa? Mempersiapkan SDM-nya, entah itu nanti dia buka bengkel atau bidang kuliner. Nah, itu yang dipersiapkan untuk dilatih dulu. Iya. Oke. Apalagi Dam? Gitu. Nah, ada program klinik kesehatan gratis. Nah, ini dia. Ini akan segera di launching ya, untuk program klinik kesehatan gratis. Jadi dari 3 program sebelumnya akan di launching program klinik kesehatan gratis yang harapannya semua anggota RMP kita yang jumlahnya berapa? 150.000 orang. By data ya, by data KTP, dan kita punya kartu untuk itu. Iya. Yang terdata di kita ada 150.000 orang. Semua pemegang kartu ini nanti ada titik-titik tertentu bisa mendapatkan program klinik kesehatan gratis. Bagian dari fasilitas keanggotaan RMP Indonesia. Betul. Tapi ingat 3 program sebelumnya itu juga harus tetap prioritas yang pegang kartu. Nah, kita punya kartu identitas dan online. Iya, betul. Bagian dari pertanyaan ini ada lagi, Dam? Yang terakhir ada santunan duka. Nah, ini. Sobat RMP TV. Eka mau terima program santunan duka? Pasti mau. Tapi harus meninggal dulu. Jangan dulu. Mau diterima kapan? Sekarang? Kayaknya Adam lebih butuh. Tergantung umur lah. Jadi ini bentuk empati dan simpati dari RMP Indonesia kepada anggotanya, yaitu kalau ada anggota yang meninggal dunia, kita akan memberikan santunan, sumbangan duka ya. Nah, dari semuanya ini bisa terjawab pertanyaan dari Evis Hasan. Apa yang sudah dilakukan oleh RMP, dan tolong doakan kami seluruh pengurus pusat dan di daerah-daerah supaya kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kepada anggota-anggota kami. Selamat ya, kamu mendapatkan 100.000 rupiah dari Ngana Tanya, Kita Jawab. Pertanyaan ketiga, Adam Sudarto. Bagaimana bersosial media dengan bijak? Nah, ini mungkin lebih umum ya. Betul. Yang kita tahu bahwa bukan hanya anggota RMP saja yang bersosial media, tapi orang-orang seluruh masyarakat Indonesia dan dunia ini bersosial media. Nah, mungkin singkat ya, Adam Sudarto, untuk pertanyaan ini. Ketika kita ingin bersosial media, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar kita itu memang benar-benar menggunakan sosial media kita itu dengan bijaksana dan baik? Hoax ya, anti hoax ya. Cindy Erdin. Oh ya. Cindy Erdin. Selamat ya Cindy Erdin. Cindy Erdin sudah DM ke kita. Memang banyak orang menyalahgunakan media sosial. Iya. Setuju. Contoh kecilnya saja, ketika ada pembunuhan. Nah, contoh kecilnya Di pasar. Iya. Ayam dan bebek. Tadi saya mengawalinya. Yang potong berarti. Mengawalinya dengan pembunuhan. Karena saya bawa dengan kata pembunuhan, akhirnya disebar pembunuhan. Iya. Padahal yang dibunuh tadi ayam potong. Tidak lucu dong. Karena sudah dijawab di awal. Nah, jadi mungkin partner Anda terlalu pintar mungkin ya, sudah menebak joke Anda. Bersosial media dengan bijak itu tentunya harus melihat mana konten yang harus disebar, mana konten yang harus dipublis, mana konten harus difilter, tidak boleh dilanjutkan. Betul. Kemudian isu SARA yang benar-benar harus diperhatikan. SARA itu apa? SARA bukan.
Sarah itu ketika kamu tidak benar, kamu sarah. Oh, salah. Adam, tanya juga saya mau jawab ini bagaimana. Tadi mau ditanya. Iya, karena pertanyaan pertama dan kedua itu saya serahkan pada Adam, Oke. selaku pihak yang berwajib di RMP Indonesia. Iya, walaupun dia tidak tanya saya jawab ya, bagaimana bersosial media dengan bijak. Nah, banyak orang yang pakai smartphone tapi mereka tidak smart. Oke. Nah, setuju dengan itu, setuju dengan itu ya. Tapi bagaimana dengan orang yang selalu menceritakan problemnya di sosial media? Itu curhat atau bagaimana? Tanteku itu. Kenapa sudah itu? Tante, tolong kamu bertobat ya, karena saya pantau sosial media kamu. Nah, iya, jadi begini, Adam. Banyak ya orang ketika dia memposting sesuatu di sosial medianya, dia lagi bermasalah dengan dirinya sendiri, dia bermasalah dengan orang lain, dia bermasalah dengan anggota organisasi, dia bermasalah dengan mungkin dengan pemerintah karena dia pernah dikecewakan atau ekspresi itu yang mereka jadikan bahan curhat di sosial media. Nah, kalau menurut saya itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak baik. Karena pastikan ketika kalian ingin bersosial media, postinglah hal-hal yang bermanfaat. Postinglah hal-hal yang bisa menguatkan orang, saling mengingatkan apalagi di zaman pandemi saat ini kan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan seperti itu. Daripada kalian mengungkapkan kebencian kalian karena kalian sedang bermasalah dengan orang lain, sahabat, keluarga, organisasi. Tolong ya, netizen yang budiman, ketika ada apa-apa apalagi bermasalah dengan RMP Indonesia, lebih baik langsung kita terbuka di kantor RMP Indonesia untuk kita bisa sharing, diskusi, duduk bersama, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jangan gunakan sosial media. Oke, panjang dan lebar juga kita bicara soal sosmed. Kalau tidak dibatasi waktu, ini 3 hari 3 malam kita jelaskan tentang sosmed. Saya tidak mampu. Cindy Erdin, selamat. Kamu mendapatkan 100.000 rupiah dari Ngana Tanya, kita jawab. Kurang kompak. Ngana Tanya, Kita jawab. iya. Ini menarik. Dari Alan underscore Su 03. 03 Sutri. Selamat dulu kepada Oh iya, Alan Su 03. Nah, pertanyaan ini seputar daerah di mana RMP Indonesia ini ada. Iya. Nah, kita ada di Sulawesi Tengah dan kita sudah ada kantor di mana? Yang di mana? yang di Sulawesi Tengah ini, kabupaten. Oh, ada 17. Iya, di 13 kabupaten. Iya, di 13. Wih, RMP ini yang kamu lawan. Nah, ini pertanyaannya menarik. Kenapa kalau ke Palu harus makan kaledo? Iya, saya juga kurang tahu. Untuk kaledo sendiri itu artinya kaki lembu donggala. Nah, Bukan ini, kalau saya sih kalau ada teman. saya takut tak salah, Le. Tidak. Oh. Tidak. Kalau ada teman datang ke Palu langsung saya tanya dulu uangnya. Baru saya ajak jalan-jalan. Oh, tanya uangnya dulu. Iya, Kalau kau banyak uang, saya bawa di kaledo. Tapi kalau kau sedikit uangmu, mas gondrong kau. Tidak. Somai. Kaledo ini tadi artinya kaki Lembu donggala. Ini Ya. kan Palu. Nah, begini. Asal muasalnya itu peradaban. Terima kasih Wikipedia. Kalian menyelamatkan kita berdua. Kaledo adalah kuliner kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Betul. Ketika ada orang baru yang datang di Kota Palu di Sulawesi Tengah, kita bangga untuk menyuguhkan satu kuliner yang menjadi kebanggaan kita dan itu tidak malu-maluin karena betul-betul enak dan enak. Seperti itu.
Kalau ke Sulawesi Selatan Iya. sudah berubah namanya. Ah, Jadi kaki sudah lembu jadi bugis, saudara kalau kalebu. Terima kasih untuk Alan garis datar Sutri. 03. Ya, sebut saja begitu. Pertanyaan yang kelima. Selamat untuk siapa namanya ini? Fahajatun. Iva. Oh, ada i-nya. I-nya. Adam. Jatuh. Pertanyaannya, kenapa? Kak Adam dan Kak Ekel sudah punya pasangan atau belum? Jadi buat Iva, ketika bicara soal pasangan, pasti bicara soal rasa. Rasa itu dari sini. Saya mau mengungkapkan saya ada pasangan atau tidak. Itu sebenarnya hal yang harus saya jawab dengan betul. Karena kenapa? Daripada saya bohong, saya pasti tidak akan mendapatkan karunia atas cinta yang saya miliki. Bro, kau Jadi? punya gaya bicara itu untuk menjelaskan pertanyaan yang kelima ini. So kayak betul anggota dewan kau ini. Anggota dewan. Narasimu, pembawaanmu. Anggota dewan kau ini, Adam. Udah bro, udah. Jadi saya harus jawab bahwa saya itu sudah ada pasangan. Saya sudah punya istri. Kiva, cari lagi. Luar biasa. Jacket. Boleh toh? Mantap ini. Nomor 1. Iya. Dapil Amerika Selatan. Ganteng kau ini, Dam. Silahkan dijawab. Pertanyaannya sama. Aduh, saya ada di samping anggota dewan ini. Kalau saya ketika ditanya apakah Kak Ekel sudah punya pasangan atau belum, jadi begini. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu harus mengalir dari atas turun ke bawah, dan molekul-molekul cinta yang ada itu biarlah Kok ini mah jawab? So kayak ibu-ibu kompleks. Bagaimana kameramen? Jawabannya kayak tidak mau tarem. ibu-ibu komplek. Iya. Kau tunggu di sini. Kau tunggu di sini. Kau tunggu. Serius ini. Kau tunggu. Caranya. Kau bilang apa saya tadi? Ibu-ibu kompleks. Pakai itu. Kau bilang apa saya tadi? Kau bilang apa saya, Dam? Saya bilang kau anggota dewan enak kau pakai jas. Kau bilang apa saya? Ibu-ibu kompleks betul. Saya suka begini betul. Keren kayak aku ini kalau jangkut tentang saya begini tuh. Jadi jawaban saya, Ekel Polo sudah ada pasangan. Selamat untuk Iva dan Jatuh. Oke, sepertinya selesai. Ya. Selesai. Ya, kita Oke. bye. Pamit. Bye-bye. Jandul. Kamu kalau mau kirim pertanyaan dan dapat uang, dapat program ini, caranya sesuai janji saya tadi, caranya follow akun RMP Indonesia.
Follow akun RMP Indonesia, setelah follow langsung DM pertanyaannya. Oke. Nah, setelah di DM, maka tunggu video kita selanjutnya. Apakah pertanyaan Anda termasuk dari kriteria gokil? Ya. Pertanyaan yang mengagetkan? Ya. Lucu? Atau challenge kita juga bisa. Ya. Kita mau jadi apa di sini, pok jadi apa? Oke, silahkan ikuti langkah-langkahnya dan dapatkan hadiahnya Ya. di program Iya, selanjutnya. dan cepat Jo. Bye. Subscribe YouTube channel kita. RMP Indonesia. Ya, karena pasti kita tahu kalian sudah subscribe atau belum.